Nama saya Alice Budi Satrio. Saya sedang ambil Master of Public Policy di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Sebelum kesini, saya bekerja di BBC sudah selama 7 tahun, terakhir sebagai Indonesia Correspondent. Sebelumnya saya bekerja di Metro TV sebagai produser dan reporter, dan saya juga pernah di Washington DC di NGO bernama Human Rights Campaign. Dan untuk S1 saya kuliah jurusan jurnalistik di Indiana University. Pertama tentunya karena reputasinya, karena University of Oxford ini kan dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. Kemudian kampus dan pemandangan di sini juga luar biasa indah. Ini salah satu universitas tertua di dunia, jadi banyak gedung-gedung yang sangat antik dan bersejarah, banyak tokoh-tokoh ternama yang pernah sekolah di sini. Sebenarnya pada saat saya daftar ke sini, saya juga kurang yakin bisa diterima. Jadi saya daftar kedua universitas lain juga, dan ini seperti lotre aja saya anggap, kalau diterima syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang bermimpi untuk sekolah di sini tapi merasa kurang pede, kalau menurut saya yang penting daftar aja. Karena kalaupun misalnya nilai kurang bagus, kita tidak pernah tahu kriteria apa yang dicari oleh guru-guru atau petugas admissions di sini. Mungkin kalau pengalaman kerja Anda dilihat bagus atau menarik, Anda bisa dipanggil untuk wawancara. Dan pada saat wawancara itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan dan ide-ide Anda. Selama saya bekerja sebagai wartawan, salah satu tugas saya adalah mengikuti dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian juga tentunya mengkritisi kalau ada kebijakan yang dari lapangan terlihat kurang tepat begitu. Tapi kemudian saya ingin tahu lebih jauh atau lebih lanjut, kenapa suatu kebijakan itu dibuat, bagaimana seorang politisi atau birokrat itu bisa membuat kebijakan yang benar-benar berguna untuk masyarakat. Kemudian bagaimana mereka bisa membuat kebijakan yang tepat kalau mereka mendapatkan oposisi yang sangat kuat dari mungkin lawan politik mereka ataupun kepentingan-kepentingan tertentu yang sebenarnya cuma ingin menjatuhkan siapapun yang ada di pemerintah. Oleh sebab itu, menurut saya apa yang saya sudah pelajari di sini hampir setahun ini sangat menarik, dan juga mudah-mudahan bisa terpakai di berbagai pekerjaan di Indonesia, baik itu di media ataupun komunikasi atau politik, ataupun tentunya di badan-badan pemerintah. Dan saya harap juga benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia nantinya. Jadi sebagian besar sekolah yang punya program Master of Public Policy seperti Harvard, itu mereka punya program ini dalam 2 tahun. Jadi Oxford ini mungkin satu-satunya sekolah yang punya program Master of Public Policy dalam 1 tahun. Jadi akibatnya jadwal kita dalam setahun ini sangat padat. Dalam 1 tahun ini kita ada 3 term, 1 term itu kurang lebih 8-10 minggu, dan pada setiap term itu kita ada kelas kurang lebih 4 hari dalam seminggu, dan jadwalnya juga padat. Kelas itu ada lecture, jadi satu kelas saya ini ada 117 orang, 117 orang tuh dikumpulin dalam satu ruangan untuk lecture. Kemudian kita dibagi-bagi juga dalam seminar itu sekitar 5-6 orang per kelompok. Kemudian kita banyak kerja kelompok juga dengan tugas-tugas kelompok. Kita banyak debat, presentasi. Kemudian ada juga simulasi. Kebetulan saya punya minat di isu perubahan iklim. Jadi waktu itu saya ikut simulasi konferensi perubahan iklim PBB. Jadi seolah-olah kita ini anggota delegasi di UNFCCC atau konferensi perubahan iklim PBB di Maroko, yang sebenarnya akan diadakan di Marrakesh itu bulan November nanti. Dan kebetulan waktu itu saya terpilih sebagai ketua delegasi dari Maroko, jadi ketua konferensi itu. Dan saya harus menengahi perdebatan antara berbagai negara, perwakilan negara-negara yang tidak setuju dengan berbagai isu. Dan kebetulan teman-teman saya yang mewakili negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, itu juga memainkan peran mereka secara serius. Jadi perdebatan itu sempat lumayan tegang dan alot gitu. Cuma akhirnya kita bisa mendapatkan kesepakatan. Jadi itu pengalaman yang menurut saya berharga sekali untuk belajar bagaimana kita negosiasi dan bagaimana kita menyampaikan argumen-argumen yang berdasarkan apa yang ada di dunia nyata.
Kemudian juga di sini banyak guest lectures, jadi pembicara-pembicara ternama yang datang dan kita bisa ada kesempatan untuk diskusi dengan mereka. Ada mantan Sekjen PBB Kofi Annan pernah datang, wartawan CNN Christian Amanpour, ada mantan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Pangeran William datang untuk meresmikan pembukaan sekolah ini. Kebetulan Blavatnik School of Government ini masih baru, umurnya masih 4 tahun, dan gedung yang kami tempati ini baru dipakai sejak Desember tahun lalu. Dan kebetulan saya waktu itu terpilih sebagai salah satu murid yang sempat berbincang-bincang singkat dengan Pangeran William. Kemudian juga kelas saya yang isinya 117 orang ini berasal dari 55 negara. Ini persahabatan di antara kami cukup erat. Jadi hampir setiap hari habis kelas itu kita kumpul-kumpul bareng, makan bareng. Kalau libur kita jalan-jalan keluar kota bareng. Jadi sangat berkesan sekali menurut saya pengalaman selama hampir setahun di sini. Pertama, saya berharap semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa melanjutkan studinya S2 ataupun S3 di sekolah-sekolah seperti Oxford ini. Kebetulan saya di sini dengan beasiswa Chevening dan Oxford, dan sebagai bagian dari Chevening, saya tentunya menganjurkan anak-anak Indonesia yang di bawah usia 40 tahun untuk mencoba daftar ke Chevening, karena dengan beasiswa ini semua ditanggung, biaya kuliah, biaya hidup, visa maupun pesawat, itu semua ditanggung. Dan sebagai bagian dari Chevening, kita menjadi bagian dari ribuan alumni dari seluruh dunia, termasuk tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Dan itu tentunya menjadi potensi networking yang luar biasa. Dan kalaupun bukan Chevening, banyak beasiswa-beasiswa lain yang sekarang tersedia di Indonesia, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bisa membantu anak-anak Indonesia untuk melanjutkan sekolah di Inggris ini ataupun negara-negara lain yang punya universitas ternama. Menurut saya pengalaman belajar di universitas ternama dan bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari berbagai negara itu berguna sekali untuk meningkatkan wawasan kita, untuk mengajarkan kita untuk melihat isu-isu itu dari berbagai sisi, juga untuk meningkatkan toleransi kita kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, yang tidak persis sama dengan kita. Dan tentunya sebagai mahasiswa public policy, saya berharap kebijakan publik di Indonesia semakin mengarah ke pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdasarkan riset atau data, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu atau politik saja.